Perkenalkan, nama saya Suwarni. Saya bertugas di SD Negeri 299 Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di Universitas Manado dengan NIM 20903 289. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November 2020, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa praktek mengajar. Demikian video singkat perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alam Setiawan, Hadir, Bu. Nizam Tahir, Hadir, Bu. Rizal, Hadir, Bu. Muhammad Asmi, Hadir, Bu. Muhammad Hamka, Hadir, Bu. Arya, Hadir, Bu. Alina Sistayana, Hadir, Bu. Aulia, Hadir, Bu. Nur Fadila, Hadir, Bu. Inna, Hadir, Bu. Nuraida. Hadir, Bu. Ya, hadir semua ya. Jadi kita harus bersyukur karena masih diberi kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi pembelajaran kita ini masih di tengah-tengah pandemi. Jadi kita harus memperhatikan protokol kesehatan dengan cara 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan semua berdiri. Mulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Kardio proklamasi, sedia berkembang untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Hari ini kita akan belajar pada tema 3, makanan sehat, subtema 2, pentingnya makanan sehat bagi tubuh, pembelajaran 1. Nah, coba siapa yang masih ingat pelajaran yang kemarin? Apa? Oke, sekarang ibu mau tanya dulu. Siapa yang biasa melihat iklan? Isa, biasanya iklan dilihat di mana? Di koran, majalah. Oh iya, pintar ya. Jadi iklan itu tidak asing lagi bagi kita karena mungkin setiap hari kalian menyaksikan iklan, baik itu di televisi maupun di koran. Nah, ingatkah kamu apa fungsi dari iklan? Siapa yang masih ingat? Coba Ina baca, Pak. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa.
Iklan juga bisa digunakan untuk memasarkan produk yang dijual. Iya, pintar ya. Pintar. Ingat ya, iklan itu harus dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat yang melihatnya jadi tertarik. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan mengamati gambar iklan yang di video, siswa dapat mengidentifikasi 3 perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati gambar tentang iklan, siswa dapat percaya diri mendemonstrasikan kembali satu contoh informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dan elektronik dengan tepat. Yang ketiga, melalui tayangan video, siswa dapat mengidentifikasi 3 gangguan organ pencernaan pada manusia dengan tepat. Nah, sekarang karena sudah bagi-bagi kelompok, jadi nanti kalau ada tugasnya, diskusikan dengan teman-teman kelompoknya ya. Ibu. Sebelum kita lanjut, Ibu akan membagikan LKPD-nya dulu. Coba perhatikan, media penyampaian iklan itu ada berapa? 2. Media cetak, media elektronik. Coba perhatikan gambar yang ada di atas. Ada gambar apa yang ada di atas? Koran majalah. Pisang dulu, gambar apa itu Pisang? Koran majalah, Bu. Ya, itu contoh dari iklan media Cetak. cetak. Sekarang, coba Nuraida, gambar apa yang ada di atas Nuraida? Televisi dan radio. Iya, televisi dan radio itu contoh iklan dari media Elektronik. Nah, sekarang perhatikan di LKPD-nya, di situ ada teks percakapan. Jadi, kalian harus baca baik-baik sebelum menjawab soal yang ada di LKPD. Silakan, ada yang sebagai Dayu, Udin, dan Lani. Silakan naik di atas. Aku melihat iklan tentang obat sakit perut baru untuk anak-anak di televisi loh. Wah, sudah ada iklan baru lagi. Sepertinya itu produk baru ya. Betul, iklan itu menarik karena iklannya dibuat seperti film. Ternyata media iklan itu bermacam-macam ya. Kalau kamu suka iklan di media cetak seperti di koran dan majalah atau media elektronik. Kalau aku lebih suka media elektronik karena gambarnya dapat bergerak dan ada suaranya jadi lebih seru. Kalau aku suka kedua-duanya sekalipun iklan di media elektronik memang terdengar lebih seru, tetapi iklan di media cetak juga banyak yang bagus. Gambar-gambar yang dipergunakan memiliki warna yang cerah dan kalimat iklannya juga bagus-bagus. Iya, kita semua ya. Silakan duduk kembali. Setelah melakukan percakapan tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Tentang apa? Tentang media cetak dan media. Lihat kembali. Ini di atas ada contoh media cetak dan media elektronik. Nah, nanti kalian disuruh menulis apa perbedaan dari iklan media cetak dan iklan media elektronik. Lihat di LKPD, di situ ada soalnya. Dari gambar dan percakapan yang tadi kalian baca, apa perbedaan antara iklan media cetak dan iklan media elektronik? Tapi sebelum kalian mengerjakan soal yang ada di LKPD, untuk lebih jelasnya supaya anak-anakku sekalian bisa paham lagi, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini?
Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan gembira. Dan hari ini kita akan belajar tentang Bahasa Indonesia tema 3 KD 3.4 tentang iklan media cetak dan media elektronik. Pernahkah kalian melihat gambar iklan? Biasanya kita melihat gambar iklan ada di tempat-tempat umum seperti di koran, majalah, atau TV. Artinya, iklan bisa kita lihat di media cetak atau media elektronik berupa TV, radio, dan internet. Perhatikanlah iklan media cetak berikut. Apa saja yang kalian lihat dalam iklan tersebut? Setelah menyaksikan video tadi, informasi apa yang kalian dapatkan? Media Coba, cetak. siapa angkat tangannya? Tentang apa? Iklan media cetak dan iklan media Iya, elektronik. pintar semua kalian. Tandem. Nah, sekarang kembali lihat LKPD. Di situ ada peta pikiran. Jadi lengkapi peta pikiran berdasarkan isi video yang kalian saksikan tadi. Silakan kerjakan LKPD-nya. Ya, yang tadi belum selesai. Menurut kamu media cetak itu apa? Menurut aku media cetak adalah menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Apa saja ya ciri-ciri iklan media cetak? Gambar bervariasi dan cerah. Kalimat iklan menarik. Gimana? Sudah selesai semua? Sudah. Oke, sudah. Sekarang siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Dari kelompok berapa? Coba kelompok 3, silakan kelompok 3. Iklan media cetak adalah menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Iklan media elektronik adalah menyampaikan informasi dalam bentuk suara dan gambar yang bergerak. Oke, pintar sekali ya. Coba tepuk tangannya semuanya. Selain kelompok 3, ada lagi? Silakan kelompok 2. Iklan media cetak, ciri-cirinya gambar bervariasi dan cerah. Kalimat iklan menarik, contoh koran dan majalah. Iklan media elektronik, ciri-ciri dapat bergerak memiliki suara, contoh televisi dan radio. Oke, pintar semuanya anak kelas 5 ya. Nah, coba anak-anakku sekalian paparkan informasi iklan tentang gangguan pencernaan pada manusia. Jadi, apa contoh iklan yang berhubungan dengan gangguan pencernaan pada manusia? Iklan? Iya, pintar sekali ya. Coba perhatikan yang ada di atas. Pernahkah kamu mengalami
samping. Jika kamu pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pada organ pencernaanmu. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di atas. Itu ada gangguan organ pencernaan. Yang pertama, diare. Diare itu juga biasa disebut dengan mencret. Terus, seorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Nah, ada juga gambar obat dari diare ya. Itu Oralit. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Gambar apa di situ? Gambar gangguan yang kedua. Penyakit apa? Penyakit? Ma terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Nah, ada juga gambar obat ma. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita menyaksikan video yang kedua. Kenapa ya? Perut kita bisa sakit? Ini Bob, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bob? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bob. Hehehe, iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku kenanya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu? Berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bob. Tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bob. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan,
Makanlah dengan tenang, jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bob. Biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Oke. Setelah menyaksikan video yang kedua, informasi apa yang kalian dapatkan? Tentang apa tadi? Tentang Coba lihat tangannya. Tentang apa? Tentang apa? tentang sakit perut dan diare. Ya, yang lain? Tentang apa lagi? Ma, Iya, pintar semua ya, tertanya. Masih semangat semua? Masih semangat? Oke, masih semangat ya. Jadi ini juga tentang masalah bagaimana cara menjaga organ pencernaan kita. Sekarang kembali lihat di LKPD. Di situ ada tabel gangguan organ pencernaan pada manusia. Nah, kalian kembali berdiskusi dengan teman kelompoknya. Itu ada gangguan organ pencernaan pada manusia. Apa gejalanya, apa penyebabnya, dan cara mengatasinya. Gimana? Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Coba informasi apa yang kalian dapatkan setelah menyaksikan video tadi? Siapa? Obat sakit ma, obat sakit perut. Iya, pintar ya. Apa lagi? Cara mengatasi Oh iya, pintar. Jadi cara mengatasi merawat organ pencernaan pada manusia. Sekarang coba kembali lihat di LKPD. Di situ ada di tugas, ada tabel gangguan organ pencernaan pada manusia. Jadi kalian disuruh mencari apa gejala, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Silakan dikerjakan kembali dengan teman kelompoknya.
sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sekarang kelompok berapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Ya, silakan kelompok 1. Gangguan organ pencernaan, diare, gejala sering buang air besar, penyebab alergi makanan jajan sembarangan, makan yang kurang bersih. Cara mengatasi minum obat oralis dengan menghindari makanan yang kurang bersih. Iya, pintar. Tepuk tangan dulu. Pintar semua ya. Selain kelompok 1 ada lagi? Iya, silakan kelompok 2. Gangguan organ pencernaan, gejalanya perut terasa perih dan mulat jika terlambat makan mual. Penyebabnya pola makan yang tidak teratur. Cara mengatasinya menjaga pola makan. Iya, pintar sekali. Tepuk tangannya. Oke. Sekarang tugasnya dikumpul. Silakan kumpul tugasnya. Oke, silakan dulu kembali. Dulu kembali ya. Oke, pintar semua ya. Jadi di sini Ibu sudah periksa nilai tertingginya nilai 100. Nilai terendah 90 ya. Jadi semuanya sudah mengerti ya? Oke, silakan dibagi kembali bukunya. Ketua kelas aja, ketua kelas. Udah? Sekarang anak-anakku sekalian, apa yang bisa kalian simpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, tentang apa? Tentang iklan. Iya, pintar sekali. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, tentang apa? Tentang gangguan pencernaan. Oke, pintar semua ya. Sekarang kita simpulkan sama-sama. Jadi, perbedaan iklan media cetak dan media elektronik. Berdasarkan medianya, iklan digolongkan menjadi berapa? Dua. Yaitu apa? Media cetak. Nah, iklan media cetak adalah Iklan yang dimuat dicetak seperti koran, majalah, tabloid, dan brosur. Iklan media cetak menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar. Sedangkan iklan media elektronik itu apa? Iklan yang dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, internet. Nah, iklan media elektronik menyampaikan informasinya dalam bentuk suara, audio,
gambar bergerak. Kedua, tentang gangguan organ pencernaan. Jadi penyakit yang biasa menyerang pencernaan kita yaitu penyakit Adapun cara memelihara organ pencernaan kita, yang pertama yang ketiga, coba yang ketiga. Mencuci makan sebelum dimasak. Iya, yang keempat, Aulia, coba Aulia. Makan banyak makanan yang mengandung serat seperti buah dan sayur. Yang kelima, Alina. Mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna makanan. Iya, kita ya. Karena waktunya sudah habis, jadi ibu kasih pekerjaan rumah. Jadi tugas di rumah membuat poster. Jadi membuat poster tentang gangguan organ pencernaan pada manusia. Jadi kalian pilih salah satu gangguan organ pencernaan, kemudian kalian buatkan poster. Contohnya lihat ada pada buku siswanya ya. Ada pun cara membuat poster. Yang pertama, gunakan kertas F4. Kemudian menggunakan spidol atau pensil. Yang ketiga, tulisan yang jelas, singkat dan menarik. Terus gambar yang menarik. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu daerah kita yaitu Wanua Pendra. Ya, bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wanua Pendra waselena, kodoa mbale si bawa ase, liana roa selema egana, pak kampung di Wanua Pendra. Wanua Pendra maega porena, polisi agae Wanua, atuo-tuo bernama Sagena, pakak sendiri watakale. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya, masih tema yang sama tentang iklan, bagaimana mencari kata kunci dari iklan tersebut. Ya, sekarang sebelum kita pulang silahkan ketua kelas pimpin doa. Sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Jadi anak-anakku sekalian tetap semangat, rajin belajar dan jaga kesehatan. Ingat, nanti pulang di rumah jalannya di sebelah kiri. Dan sampai di rumah jangan lupa ucapkan salam kita semua. Kita akhiri. Assalamualaikum.